untuk pagi ini dia tadi keliru menampilkan file ya, karena ada dua mata kuliah. Ini mestinya yang siang yang tadi itu. Oke. Yang pagi ini adalah pengelolaan penyakit tumbuhan. Bahwa pengelolaan penyakit tumbuhan itu komponennya ya, pengelolaan kan beberapa pengendalian dipadukan yang saling kompatibel. Maka kali ini saya akan bicara pengelolaan dengan cara kultur teknis atau cara bercocok tanam yang pada akhir-akhir itu mungkin hampir satu dekade ya, 10 tahun terakhir itu pengelolaan dengan bercocok tanam itu dalam tanda petik seperti tersingkirkan. Karena apa? Karena ada euforia kaitannya dengan omik itu ya, metabolomik, proteomik, genomik, yang kemudian segala sumber daya manusia ke sana, sumber dana ke sana, sehingga yang praktikal aspek itu kemudian menjadi berkurang. Nah, dalam pengelolaan secara kultur teknis bercocok tanam itu ada satu teknologi atau satu sains yang kemudian berakhir ke teknologi yang disebut dengan grafting. Grafting ini adalah penyambungan ya, pencangkokan. Dalam bahasa Indonesianya saya lebih suka memakai istilah penyambungan dalam hal ini. Selama ini kalian kalau membaca grafting atau penyambungan gitu ya, ada apa itu yang terlintas pertama kali adalah itu tanaman keras seperti jeruk, durian, mangga, yang pada akhir-akhir ini kebanyakan atau sebagian besar bahkan hampir semuanya itu diperbanyak dengan cara grafting, yaitu menyambung antara batang bawah dan batang atas. Tujuan utamanya sebenarnya dari aspek agronomis itu ya, bahwa batang bawah itu perakarannya kuat, masif, banyak gitu ya, tapi dia tidak punya keunggulan di bidang agronomis pada bagian yang akan dipanen begitu. Jadi misalnya akarnya kuat, banyak gitu, tapi buahnya kecil-kecil, masam gitu ya, itu kan nggak dikehendaki karena yang diambil buahnya. Misalnya pada mangga atau durian, duriannya kecil-kecil, apa itu isinya besar, kulitnya tipis, dagingnya tipis gitu, tapi perakaranya kuat, tumbuh subur cepat gitu. Nah, itu kemudian disambung, batang bawahnya tetap itu, batang atasnya diganti dengan varietas yang buahnya banyak. Kemudian kalau durian misalnya ya, apapun juga itu ya, kualitasnya bagus, kuantitas bagus, kulitnya bijinya tipis, kalau perlu gepeng itu apa, seperti durian montong dari Thailand tuh ya, tapi dagingnya tebal gitu. Tapi itu sulit tumbuh karena perakarannya jelek. Nah, itu disambung. Nah, kemudian tidak hanya masalah kualitas segi agronomisnya, tapi juga kualitas dari segi proteksi tanamannya. Artinya kemudian disambung dengan batang bawah yang tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, itu yang umum adalah pada tanaman-tanaman berkayu, berkambium. Nah, ini yang vegetable. Kenapa itu yang vegetable, yang sayuran kok perlu disambung dengan alasan itu juga ya. Alasannya utamanya kalau kita lihat dari sudut pandang kita adalah ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Ini ancient teknik, artinya teknik ini sebenarnya kuno ya, sudah
lama dilakukan oleh para pelaku bidang pertanian. Dan memang kita sebenarnya harus juga sering-sering melihat-lihat kembali pustaka-pustaka yang kita anggap kuno itu, yang menyimpan suatu teknologi atau suatu sains yang terlupakan karena kita asik dengan hal-hal yang baru. Seperti tadi saya katakan, kita terfokus pada yang komik-komik tadi ya. Sementara ada shortcut, ada langkah yang cepat sebenarnya untuk mengatasi permasalahan di lapangan, yaitu dengan teknologi, dengan berbasis sains yang itu sebenarnya sudah pernah dikembangkan. Ancient itu kuno, teknik, especially with fruit crops tadi saya katakan. Sekarang kalian kalau mau menanam tanaman-tanaman buah-buahan, kalau Anda membeli bibit, pasti itu hasil grafting, hasil okulasi, hasil penyambungan antara batang bawah dan batang atas. Dengan kriteria tadi itu ya, batang bawahnya itu yang tahan terhadap soil borne kalau dari kita sudut pandang fitopatologi, dari sudut pandang agronomis itu perakarannya banyak, masif begitu, sehingga kemudian bisa memberikan hasil yang baik. Sementara batang atasnya itu kualitasnya bagus, produksinya mungkin bagus ya, tapi itu tadi gampang kena penyakit kalau tempat kita, gampang kena hama dan seterusnya. In vegetable, pada sayuran itu pada awalnya adalah pada cucurbits. Apa itu cucurbits? Cucurbitaceae ya, jadi tanaman-tanaman yang termasuk dalam timun-timunan. Apa saja itu, ada watermelon ya, yang kemarin dari kelas cucurbitaceae ini, watermelon, semangka, melon itu sendiri, kemudian belewah itu apa itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Saya kira bahasa Indonesia ya. Belewah itu yang menjadi idola pada bulan kemarin ya, pada bulan puasa itu, untuk berbuka puasa itu dengan hidangan minuman belewah. In vegetable cucurbitaceae, it was briefly described in 17th century book. Di Cina itu sudah dikembangkan pada tahun sekian. Kenapa itu? Kemudian kita lihat nanti ya, itu yang cucurbitaceae. Sementara tahun sekian, kalau Anda melihat lompatannya beberapa abad kemudian ya, meskipun setelah ini itu di Cina juga masif dikembangkan ya, mungkin dokumentasi berupa tulisan-tulisan itu sulit ditemukan, atau bahkan mungkin penurunan pewarisan sains dan teknologi lebih banyak secara lisan ya, sehingga dokumen-dokumen tertulisnya sulit ditemukan, sehingga kemudian referensi yang ditemukan pada ini di Korea dan Jepang ada, ini artinya an ya dalam bahasa Indonesia, 1920 SD 1920-an, itu bisa 1921 sampai 29-an gitu ya. Itu dengan watermelon, itu semangka, grafted onto pumpkin rootstock. Rootstock itu batang bawahnya, rootstock. Jadi batang bawahnya itu pumpkin, labu, orang Jawa bilang waluh gitu ya, labu, lalu batang bawahnya, batang atasnya watermelon. Batang atasnya adalah semangka. Salah satu alasannya pada saat itu pumpkin itu lebih tahan terhadap cuaca yang lebih dingin, sehingga bisa ditanam pada musim-musim dingin ya. Saat itu tadi tujuannya masih terkait dengan masalah agronomis, masalah nutrien begitu ya, atau masalah ketahanannya terhadap faktor-faktor abiotik. Itu tahun 20-an. Kemudian selain pumpkin atau batang bawahnya itu berupa labu, kemudian juga menggunakan bottle gourd. Bottle gourd itu adalah labu yang berbentuk botol. Ini berikut ya, coba kita lihat berikut. Itu kayak apa?
botol gourd ini berbentuk seperti botol ya. Sudah, kalau saya mengalihkan apa yang ada di layar ya di situ beralih nggak ya? Berisi gambar. Halo. Oke lah, gitu. Mudah-mudahan yang tertayang masih oke. Kemudian ini kukurbitase. Kemudian teknologi atau praktek itu kemudian diikuti pada komoditas lain, tapi juga Anda melihat rentang waktunya ya, ini hampir 30 tahun, 1920-an, kemudian ini 1950-an, yaitu eggplant Solano melongena, ini adalah terong, was grafted onto scarlet eggplant. Jadi ini Solanum integrifolium ini adalah eggplant atau jenis terong liar ya. Terong liar itu artinya terong yang selama ini tumbuh liar, tidak dibudidayakan karena apa itu mungkin belum tahu atau belum pernah diuji atau belum pernah dicoba itu buahnya bisa dimakan atau tidak, atau itu memang buahnya tidak bisa dimakan karena mungkin kadar alkaloidnya sangat tinggi sehingga nggak bisa dimakan. Itu disambung dengan tomat dengan terongnya. Later grafting was introduced to North America in the late, kemudian masuknya ke bagian lain. Ini kan di Asia, utamanya di Asia ya. Pertama kali di Cina oleh Hong ini, kemudian di Korea, Jepang, kemudian baru abad 20 ini. Abad 20 itu kemudian diintroduksikan ke Amerika Utara, termasuk United States ya, termasuk Amerika Serikat. Kemudian no common in Asia, part of Europe and the Middle East, itu diucapkan, disampaikan oleh Profesor Davis tahun 2008. Jadi kalau no ini yang dimaksud di sini ada mulai tahun 2008 ya, bukan no sekarang. Ini saya salah parafrase atau menulis kembalinya dalam ini ya. Artinya mulai tahun 2008 itu kemudian menjadi hal yang biasa di negara Asia, di Eropa, di Timur Tengah. Jadi kalau melihat sejarahnya cukup, teknologi itu cukup panjang, cukup lama diadopsi oleh orang dengan rentang waktu yang cukup lama ya, mulai dari tahun 1600-an sampai tahun 2000-an, hampir 4 abad lebih. Nah kemudian apa yang terjadi pada era sekarang yang betul-betul sekarang, kalau no yang ini dimaksudkan oleh Profesor Davis itu pada tahun 2008 itu. Nah kita kemudian kembali ke sini. What is grafting? Apa sih grafting itu? Grafting is a method of asexual propagation. Jadi grafting itu, penyambungan itu adalah suatu metode perbanyakan secara aseksual. Jadi kalau perbanyakan seksual kan benang sari ketemu putih membentuk buah, di dalamnya ada biji dan seterusnya, itu generatif. Kalau aseksual atau vegetatif, potong dipotong aja, seperti stek itu, potong tanam. Ketelah pohon misalnya dipotong, batangnya tanam. Dan kalau grafting ini salah satu metode propagasi aseksual, propagasi vegetatif, where two living plant parts, di mana dua bagian tanaman itu disebut rootstock and scion. Rootstock itu batang bawah, ini batang bawah, and scion itu batang atas, ini batang atas, are united together to grow a single plant. Jadi dua bagian ini disatukan membentuk satu tanaman. Jadi ini kalau Anda lihat di ilustrasi di sini, ini rootstock batang bawah, ini kotyledon dari batang bawah. Jadi ini labu, kemudian ini semangka. Nah, semangka atau timun atau melon pada fase seperti ini persis sama ya kotyledonnya, sehingga sulit dibedakannya. Tapi dari kelompok itu. Kemudian ini grafik unionnya di sini. Jadi nanti kita lihat, mungkin ada videonya ya. Jadi ini
titik tumbuhnya dipotong, dihilangin, udah diganti dengan ini semangka atau timun atau melon, yang kemudian nanti yang tumbuh ya jadi akar, air, unsur hara dan lain sebagainya disapu oleh akar, dibawa ke atas, kemudian ke sini. Ini biasanya petil daun dari batang bawahnya ada yang dipotong, dipotong sebagian gitu ya, untuk mengurangi penguapan, ada yang putus juga. Atau grafting is a propagation method when the tissue of two plants are fused together. Jadi grafting itu adalah metode propagasi di mana jaringan dua tanaman itu digabungkan. Kan bergabung menjadi satu ini. Jadi yang jaringan batang atas, jaringan skion ini disisipkan ke sini di tengah-tengahnya ini, sehingga nanti bergabung menjadi satu kesatuan. The bottom part of the plant that contribute roots and support is called the rootstock. Jadi bagian bawah tanaman yang itu untuk diambil atau dimanfaatkan akarnya dan untuk mensupport pertumbuhan tanamannya itu disebut rootstock. The upper part contributing, yang bagian atas itu daun, bunga, buah dan lain sebagainya, itu nanti disebut skion. Jika nanti yang tumbuh ini nggak tumbuh. Kalau nanti ini masih katakan belum sempurna menghilangkan titik tumbuhnya, itu maka ketika ini nanti ada tumbuh lagi, maka ini harus juga dihilangkan, sehingga nanti air, unsur hara dan sebagainya yang diambil oleh akar itu betul-betul untuk mensupport ini ya. Nanti ini yang akan mengambil alih itu fotosintesis. Nah, popular pairings, jadi yang antara skion dan rootstock yang paling populer itu apa yang dilakukan yang selama ini oleh para ahli itu intergeneric, jadi antar genus itu bisa disambung membentuk individu baru. Ini luar biasa nih, intergeneric. Watermelon and buttercurt. Jadi tadi yang atas itu melon, semangka, yang bawahnya buttercurt. Buttercurt itu labu botol ya, labu yang bentuknya seperti botol, yang itu biasanya untuk hiasan, atau ada juga sih yang diambil untuk dikonsumsi ya, tapi tidak lazim di tempat kita. Itu di Cina dan Korea, Jepang itu sangat populer di sana. Cucumber and pumpkin, bawahnya pumpkin, bawahnya labu, waluk bahasa Indonesianya, di atasnya timun. Tapi yang pumpkin ini tadi di ilustrasi sebelumnya, titik tumbuhnya dihilangkan sehingga yang tumbuh cucumbernya, yang tumbuh timunnya. Kalau pengen bikin sesuatu yang bisa mengherankan orang ya, artinya mengherankan apa? Artinya nanti dalam satu tanaman itu ada dua buah, pumpkin dan cucumber. Timun ada timunnya, tapi ada juga labunya. Melon and boxgourd. Melon ini sedang populer di tempat kita, sedang menjadi euforia ya. Banyak petani kemudian menanam melon, banyak hobis menanam melon, banyak hobis yang kemudian membangun rumah kaca. Kan rumah kaca ya, kalau rumah kaca itu rumah kaca itu artinya dindingnya dengan kaca yang halus, itu berapa mes, 50 sampai 60 mes. Kemudian kita menanam. And Watchguard itu adalah beligo, nanti kita lihat apa itu dia sejenis labu juga sih. Itu yang intergenerik, jadi antar genus. Kemudian yang kedua adalah antar spesies, interspesifik antar spesies. Tomato and tomato, apa itu maksudnya tomato and tomato? Ini tambah satu lagi ya di sini, yang intergenerik itu tomato and eggplant. Bawahnya eggplant, bawahnya terong, atasnya tomat. Nah, ini ditumbuhkan bersama-sama. Artinya yang titik tumbuh terongnya tetap dipelihara. Jadi atau dengan metode yang lain, nanti ada beberapa metode penyambungan. Yang terongnya juga dipelihara, sehingga dalam satu tanaman ada dua buah terong dan tomat.
Itu intergenetik karena terong dan tomat itu beda genus ya. Ini masih satu genus ya. Maaf, ini masih satu genus Solanum melongena, ini Solanum lycopersicum. Meskipun Solanum lycopersicum itu sekarang kalau nggak salah Lycopersicum esculentum, sehingga sudah menjadi intergenetik kalau demikian. Kalau yang spesifik tomato, apa itu? Kan tomat ya, kenapa disambung dengan tomatnya? Itu tadi mengikuti kaidah di slide yang pertama tadi ya, bahwa tomato yang skionnya, yang batang atasnya itu adalah varietas yang secara agronomis bagus. Kalau untuk tomat ya, buahnya besar, kulitnya tipis, rasanya tidak begitu masam. Itu untuk tomat buah. Kalau untuk tomat sayur ya sayurnya kulitnya tebal, sedikit masam, tergantung kita mau nanam yang mana gitu. Tetapi mereka tidak punya kemampuan agronomis dan kemampuan proteksi diri yang kuat. Artinya buahnya banyak, buahnya bagus ya banyak, tapi tidak tahan terhadap soil ball. Kalau vegetable grafting ini poinnya dari segi ilmu penyakit adalah untuk mengelola soil-borne disease, soil-borne plant pathogen. Jadi soil-borne penyakit-penyakit nanti ya di semester berikutnya nanti kalau akan dapat dulu. Penyakit-penyakit yang menyerang mulai dari bagian bawah tanaman, menyerang akar. Nah, dengan grafting itu yang skionnya demikian. Kemudian yang tomato yang root stock batang bawahnya secara agronomis jelek, buahnya kecil-kecil, masam, tapi perakarannya kuat, tahan terhadap nematodes, tahan terhadap rhizomia, tahan terhadap fusarium. Nah itu yang diambil bagian bawahnya aja yang tahan-tahan, itu disambung, digrafting dengan bagian atasnya. Produksinya tinggi, kualitasnya bagus. Eggplant, demikian pula terong yang dikembangkan oleh rekan-rekan kita di pemeliharaan tanaman itu memang lebih banyak, kebanyakan yang dikembangkan adalah varietas baru yang produksinya tinggi, kualitasnya bagus, tapi tidak punya atau lemah dalam ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Nah itu kemudian disampaikan eggplant yang batang bawah. Kemudian nanti tolong dicari di pustaka ya spesies yang saya katakan tadi. Kalau tomat itu sekarang sudah Lycopersicum esculentum, maka ini adalah intergenetik karena yang di bawah Solanum melongena, Lycopersicum esculentum. Tapi kalau tomat itu oleh para ahli taksonomi masih dimasukkan ke dalam genus Solanum, menjadi Solanum esculentum atau Solanum lycopersicum. Maka ini menjadi interspesifik. Nanti kembali ya, grafting kenapa kok harus disambung susah-susah? Karena ini nanti akan ada konsekuensi yang lainnya ya. Nah kita mulai dari situ. Grafting? Kalau kita melihatnya dari segi fitopatologi ya, dari segi orang yang mau belajar penyakit teman ya disease tolerance. Disease tolerance harus disease resistant ya. Nah, disease resistant mungkin katanya lebih tinggi ya. Kalau disease tolerance itu toleran ada, penyakitnya bisa ada di sana, bisa menginfeksi, penyakitnya patogennya bisa menginfeksi, tapi dia masih bisa menghasilkan, artinya produk panen masih bisa kita ambil gitu ya. Disease tolerance, low temperature tolerance itu tadi. Labu itu lebih low temperature tolerance dibandingkan dengan semangka, sehingga bolehkah kita di itu tadi ya, Cina, Korea, Jepang yang bisa menanam semangka pada musim-musim dingin. Sebaliknya high temperature tolerant, mungkin di negara-negara yang kering ya seperti di Timur Tengah, di India bagian utara, itu daerah yang kering. Daerah yang kering untuk varietas-varietas yang biasa yang dikembangkan, yang komersial itu mungkin akan mengalami pertumbuhan yang kemudian tidak optimal. Itu disambung dengan batang bawah yang toleran terhadap temperatur tinggi.
temperatur rendah, temperatur tinggi. Flood tolerance, toleran terhadap kadar air yang sangat banyak. Flood itu banjir ya. Karena ada daerah-daerah tertentu yang nggak bisa atus itu apa? Yang airnya itu masih tetap mengenang di situ sampai pada kedalaman tertentu itu kadar airnya terlalu tinggi sehingga nggak bisa hidup dengan baik. Nah itu ada varietas-varietas liar atau memang teman-teman dari pemeliharaan mengembangkan varietas yang kemudian memang untuk menghadapi flood, menghadapi banjir, tapi hanya fokus ke flood tolerance, tidak pada produksi. Artinya ya toleran terhadap flood tapi produksinya jelek. Nah itu nanti kita sambung dengan bagian atas yang atas komersial. High salt tolerance, ini pada toleran terhadap kadar garam yang tinggi. Misalnya di daerah-daerah pinggir pantai gitu ya. Ya meskipun kalau pantai kok sampai ditanam itu saking kita itu kehabisan lahan ya, habis untuk yang lain, untuk bangunan, untuk kampus bagi kalian kuliah, untuk rumah, untuk jalan, untuk rumah sakit dan sebagainya, sehingga terpaksa untuk produksi pangan bergeser sampai ke area pantai. Di situ yang dihadapi adalah kadar garam yang tinggi. Sehingga kalau kalian mau menanam semangka yang varietas biasa, varietas komersial biasa itu Anda tanam di sana, tidak akan optimal karena kita sambung aja dengan varietas yang tahan terhadap soil ice. Improving quality traits, untuk untuk memperbaiki sifat-sifat atau memperbaiki kualitas ya. Quality traits itu sifat-sifat yang kaitannya dengan kualitas. Misalnya menginginkan kalau ini vegetable ya, kita bilang vegetable yang populer misalnya semangka, melon atau dari tomat ya. Melon yang memang secara genetik sudah manis, tapi Anda belajar kan potensi genetik produksi potensialnya berapa gitu kan, jauh dengan potensi genetiknya ya. Nah, itu improving quality traits itu misalnya itu tadi kualitasnya manis, secara genetik manis tapi kok belum optimal ya, disambung dengan varietas batang bawah yang mampu mempasok, mampu mengirimkan air dan unsur hara dari dalam tanah itu dengan sangat baik karena akarnya yang banyak, kemudian tahan terhadap penyakit. Kalau tahan terhadap penyakit, toleran terhadap penyakit, artinya dia masih bisa bekerja meskipun di situ ada tekanan biologis ya, tekanan karena patogen dan high yield, hasil yang lebih tinggi. Kenapa hasil yang lebih tinggi? Ya itu tadi ya, apa alasan yang atau reasoning yang paling gampang saja itu tadi, kalau di situ ada penyakit, kalau ditanam begitu saja varietas yang rentan itu selalu identik dengan kualitas bagus. Ditanam di situ pasti belum sampai berbuah dia sudah mati. Tapi kalau kita sambung dengan bagian bawah yang tahan, maka dia punya umur yang lebih panjang. Umur yang lebih panjang artinya bisa menghasilkan yang lebih banyak. Tomat yang disambung dengan tomat batang bawah yang tahan terhadap soil borne, atau disambung dengan terong yang tahan terhadap soil borne, dia punya masa produktif yang lebih panjang, yang lebih lama, artinya kemudian hasilnya akan lebih tinggi. Ini beberapa alasan kenapa kita melakukan grafting, kenapa kita melakukan penyambungan pada produk-produk hortikultura atau produk yang lebih spesifik lagi ya, sayuran. Kalau hortikultura itu kan memang ada tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman ornamental, tanaman hias, kemudian tanaman medicinal crops, tanaman obat-obatan dan sebagainya. Kita fokus hari ini ke yang vegetable dulu. How to perform grafting? Bagaimana kita melaksanakan grafting itu? Bagaimana kita melaksanakan penyambungan itu? Basic prerequisite. Jadi syarat utamanya apa itu?
Syarat utamanya atau apa yang harus ada di situ untuk kita bisa melakukan grafting, yang pertama rootstock, batang bawah. Batang bawah itu spesies atau varietas spesifik. Kita mau pakai yang mana rootstocknya? Nanti tergantung rootstock itu tergantung macam-macam ya tujuan kita. Dari segi fitopatologi di situ banyak sekali Ralstonia solanaceae, penyebab penyakit layu bakteri yang sulit dikendalikan. Nah, kita fokus pada rootstock yang tahan terhadap Ralstonia. Atau misalnya di situ yang di satu lahan yang akan kita hadapi itu ada fusarium yang sangat sulit dieliminasi atau ditekan populasinya. Kita gunakan rootstock yang tahan terhadap fusarium dan seterusnya. Scions, batang atasnya, batang atasnya spesies atau pada spesifik. Batang atas saya ingin nanam tomat beef stick, nah tomat yang ukurannya besar, yang manis, yang cocok untuk slicing, yang cocok untuk dibikin salad, cocok untuk bikin burger dan sebagainya gitu. Pilih. Atau kita ingin menanam tomat cherry ya, tomat yang kecil-kecil itu. Tapi kalau ditanam di sini terlalu di suatu tempat itu kok pasti mati ya. Matinya kenapa? Karena pitium. Matinya kenapa? Karena Phytophthora. Matinya kenapa? Karena fusarium. Nah, itu kita sambungkan. Saya ingin nanam di situ. Ya, nah, ini pertimbangannya dengan rootstock dan sekian. Dan compatibility. Compatibility itu kompatibilitas antar spesies. Rootstock kalau tomat dengan tomat pasti kompatibel karena satu spesies. Terong dengan terong pasti kompatibel. Tomat dengan terong itu kadang belum tentu kompatibel ya. Artinya tidak semua varietas terong itu bisa kita sambung dengan varietas tomat dan sebaliknya. Compatibility itu juga misalnya kalau yang kukurbitacea tadi ya, yang bawah labu, yang atas melon belum tentu kompatibel. Artinya jaringannya itu nggak bisa nyambung benar gitu. Kalau nggak bisa nyambung benar kan itu pada dasarnya kalau disambung begini ya, ini kan dari bawah ini kan aliran air dan nutrien itu kan lewat silim. Kalau silimnya nggak gatuk, orang Jawa bilang, kalau nggak ketemu persis ya aliran dari bawah itu hanya berhenti di sini, nggak bisa ke atas, akibatnya ya kemudian akan mati gitu ya. Kompatibel jaringannya itu. Grafting aids itu adalah alat-alat kelengkapan untuk grafting. Apa saja itu nanti kita lihat ya, bahwa akan ada dua bagian tanaman yang akan disambungkan, jadikan satu. Kalau ada dua bagian tanaman dijadikan satu, artinya kan ini harus dipotong, bagian atas dipotong, bagian bawah dipotong, tempelin begitu kan. Itu butuh alat-alatnya untuk memotongnya, untuk menyambungkannya dan sebagainya. Greenhouse itu screen itu dari kata insect screen itu ya, yang bisa kemudian menjaga bahwa di satu lingkungan itu tidak ada insek yang masuk dan akan mengganggu. Jadi seperti greenhouse, kalau greenhouse itu istilah yang umum. Greenhouse itu dindingnya itu dari screen, insect screen. Kalau glass house itu adalah greenhouse yang dindingnya itu dari kaca. Ini greenhouse. Kenapa tidak glass house lebih baik? Glass house tapi kan mahal itu. Greenhouse is okay. Healing chamber, grafting chamber, healing chamber. Healing chamber itu ruangan healing itu ya, healing ya. Kalian kan sudah healing berapa lama kemarin tuh ya, 10 hari lebih healing. Kalau disambung itu kan ada bagian yang dipotong. Kalau ada bagian yang dipotong itu kan ada sedikit stres ya, karena dipotong. Nah, ketika disambung ini kan ada proses waktu, butuh waktu untuk kemudian sembuh lukanya itu menyambung, menyatu, ini kan butuh waktu ya. Itu butuh tempat khusus, butuh kelembabannya tinggi, kelembabannya tinggi, kemudian totally dark, artinya betul-betul gelap supaya tidak ada proses fotosintesis dulu, di stop dulu fotosintesisnya, karena ini belum menyatu ya, belum siap untuk aliran air dan air itu. Itu namanya grafting chamber atau healing chamber. Sampai kemudian itu jaringannya menyatu, fotosintesis, transpirasi, proses transport dari bawah ke atas itu sudah berjalan dengan baik. And then acclimatization chamber.
Aklimatisasi, artinya kalau sudah nyambung itu kan dia butuh penyesuaian lagi ya dengan lingkungan sekitar sebelum nanti ditanam di luar ruang atau di dalam greenhouse yang di bagian penanaman, maka butuh tempat untuk aklimatisasi. Stock and method of growing in different vegetable crops. Untuk metodenya nanti kita lihat ya. Tapi untuk beberapa tanaman sayuran, vegetable crops yang sebagian besar sekarang ini diproduksi di lahan dengan bahan tanamannya itu hasil dari grafting ya. Saya sudah mencoba mengintroduksikan teknologi ini 10 tahun yang lalu ya, tapi tidak saya lakukan dengan cara masif karena kemudian itu bukan tugas saya ya, itu tugas kementerian mestinya ketika perguruan tinggi sudah menghasilkan teknologi. Nah, akibatnya ya di tempat kita tidak berkembang. Bisa sudah berusaha. Watermelon, semangka, itu stoknya apa? Squash and buttergourd, ini labu ya. Labunya macam-macam, nanti kita lihat di referensi labu apa saja itu. Metodenya apa? Cleft and tongue approach grafting. Nanti kita lihat yang cleft grafting itu yang kayak apa, tongue itu grafting kayak apa. Tongue itu adalah lidah. Tongue approach grafting, cleft grafting. Ini untuk yang watermelon, atasnya watermelon, bawahnya squash and buttergourd. Yang kedua cucumber, timun. Ini di sini artinya nanti anunya ya, apa skionnya ya, batang atasnya ya. Squash and fig leaf gourd, ini juga sejenis labu ya. Labu ada macam-macam, nanti saya minta kalian konfirmasi di referensi di internet. Fig leaf gourd itu yang kayak apa, squash buttergourd kayak apa itu. Splice and tongue approach grafting, ini juga bisa tongue grafting, ini splice grafting, nanti kita lihat metodenya seperti apa. Kemudian melon, ini yang kita sedang menjadi boom di negara kita, semua orang nanam melon, baik yang di rumah kaca maupun yang di lapangan. Kalau yang di lapangan saya menyarankan memang ini harus di grafting ya. Yang batang bawahnya adalah squash for oriental melon and melon for other melon. Apa itu maksudnya? Untuk oriental melon, oriental itu mana itu? Oriental itu yaitu tadi ya semenanjung Cina, Korea, Jepang, itu oriental. Itu melon yang berasal dari sana itu jenis hami, itu yang lonjong ya, melon yang lonjong besar itu oval lonjong tuh itu bawahnya squash. Tapi untuk melon yang lain selain oriental melon itu dengan menggunakan melon, artinya batang bawahnya juga melon, batang atasnya melon. Tentu saja batang bawah melon ini sudah melalui screening varietasnya yang itu betul-betul tahan terhadap soil-borne disease. Sehingga memang ada di perusahaan-perusahaan benih di luar negeri itu juga mereka mengembangkan varietas-varietas ini ya, melon, watermelon, cucumber, tomato, brinjal itu eggplant ya, brinjal itu terong. Yang memang mereka mengembangkan batang bawah, mengembangkan rootstock. Sehingga kalau kita membeli benih yang berupa rootstock itu memang untuk rootstock, untuk batang bawah, bukan untuk diambil produknya ya, karena itu yang untuk disambung. Tomat itu white species of tomato. Ini metodenya splice and tongue approach grafting. Nanti kita lihat. Bahkan ada yang cleft grafting kalau melon enggak. Kemudian tomat itu white species of tomato. Spesies lihat tomat itu apa? Ada banyak spesies yang tomat yang tidak dibudidayakan atau belum dibudidayakan ya, karena memang sifatnya karena belum didomestikasi, belum dibudidayakan, itu sifat-sifatnya masih alami, misalnya buahnya kecil-kecil, masam dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tahan terhadap kondisi yang dipakai. Dan seperti hanya yang lain tadi saya sampaikan, ini juga perusahaan di luar negeri, perusahaan benih di luar negeri juga mengembangkan varietas tomat yang memang itu didesain tahan terhadap soil-borne. Nanti kita lihat contohnya. Brinjal itu eggplant ya, eggplant itu terong. Brinjal and wedge species sesama, ini juga bisa sesama tomat ya, tomat dengan tomat yang satu yang batang buahnya yang
resisten, batang atasnya yang varietas yang kita inginkan, sifat-sifat agronomis sebaiknya itu. Ini juga bisa juga stok untuk tomatnya adalah eggplant juga bisa ya. Selain tomat juga bisa menggunakan terong. Saya sudah melakukan itu. Batang bawahnya terong, bawah atasnya tomat. Method of grafting do. Do itu artinya apa? Do itu artinya item. Item itu artinya sama dengan yang di atas. Tapi kalau tomat ini ada banyak metode. Nanti kita lihat ada tube grafting, ada cleft grafting, dan seterusnya. Juga terhadap terong. Ini kan satu tomat, terong, kemudian pepper di sini, cabai ya, kan solanacea sebenarnya. Sini solanacea 456, ini solanacea 1, 2, 3 ini cucurbitaceae. Nah, untuk vegetable grafting baru dua family itu ya kan banyak dilakukan. Pepper untuk cabai juga pepper and wild relative atau spesies liar yang masih sejenis itu ya metodenya seperti itu. Nah, di research center World Vegetable Center ini dulu adalah disebut ASEAN Vegetable Research and Development Center. Jadi pusat penelitian sayuran yang ada di Taiwan itu ya, yang ditugasi oleh PBB untuk mengembangkan sayuran dunia yang dulunya fokusnya hanya sayuran-sayuran di Asia, tapi kemudian mulai beberapa tahun yang lalu tidak hanya sayuran untuk Asia, karena di bagian lain dunia ini juga ada sayuran yang banyak dikonsumsi oleh manusia, maka kemudian juga mereka diberi tugas itu. Nah, ini beberapa rootstock yang direkomendasikan, beberapa batang buah yang direkomendasikan oleh WWC itu ya. Ini untuk tomat, tomat itu kan ada bacterial weight, ada fusarium weight, ada pythium, ada root knot nematode, ada flooding, kemudian apa ini yang terakhir itu ada salinity. Nah, untuk bacterial weight gunakan Hawaii 7996. Saya menggunakan ini beberapa puluh tahun yang lalu ya untuk menyambung tomat dengan tomat komersial, karena fokus saya waktu itu adalah layu bakteri. Untuk layu fusarium ini juga sama, kalau Anda melihat notasinya ya, V10436614. Ini dari kata vegetable. Ini notasi dari WVC ini ya, World Vegetable Center. Untuk pythium dengan menggunakan yang lain. Varietasnya tomat. Ini Hawaii 7996 ini tomat ya, varietas tomat, tapi tahan terhadap layu bakteri. Selain layu tahan terhadap layu bakteri, juga tahan terhadap layu fusarium. Sementara untuk varietas yang lain, ini tahan terhadap pythium. Yang terhadap root knot, apa ini maksudnya? Kok tidak ada ya? Belum ada, belum dikembangkan, atau mungkin masih dalam proses research ya. Itu yang untuk tahan terhadap root knot. Untuk flooding, untuk terhadap genangan air, menggunakan varietas yang sama dengan pythium ya. Sementara yang untuk salinity belum ya, mungkin dari institusi lain ya, dari universitas lain. Ini kalau kalian melihat kata Hawaii 7996 ini memang dikembangkan oleh kolega kita di Hawaii, para senior kita, ahli fitopatologi dan ahli pemulihan di Hawaii University. Mereka mengembangkan varietas tomat yang khusus didesain untuk tahan terhadap layu bakteri, yang kemudian ternyata juga tahan terhadap layu fusarium. Kemudian untuk tomat, ini batang bawahnya selain tomat itu sendiri, ini varietas tomatnya yang ada di sini, varietas tomat itu juga sebenarnya ada di sini juga ya. Ini bisa ditarik ke atas. EG203 ini juga yang saya gunakan sebagai batang bawah untuk tomat. EG203 ini juga tahan terhadap layu bakteri, layu fusarium, bahkan ini lebih range ketahanannya itu lebih luas ya. Selain terhadap tekanan biotik berupa bakteri, fusarium,
juga root knot nematodes, juga terhadap flooding dan salinity. Itu ada beberapa varietas yang sudah dikembangkan ya. Sementara untuk yang IG2 nautica ini tahan terhadap layu bakteri, tahan terhadap layu fusarium, terhadap root knot nematodes, terhadap flooding gitu ya. Sementara salinity dikembangkan varietas lain dan seterusnya. Ini untuk eggplant ada banyak ya. IG2 nautica 195, TS nautica, IG219, IG190. Ini beberapa varietas yang didesain, bukan didesain ya, yang ditemukan, dikembangkan oleh para saintis yang kemudian dikonfirmasi oleh World Vegetable Center itu tahan terhadap layu bakteri. Jika kalian kalau nanti menghadapi penyakit layu bakteri, salah satu solusinya adalah dengan grafting. Batang bawahnya apa ini? Saya masih menyimpan varietas ini 7996 dan IG2 nautica, saya masih ada. Saya simpan dan masih tumbuh dengan baik kalau dikembangkan ya. Atau mungkin kalian menghadapi masalah root knot nematode itu di sana luar biasa, pakai eggplant ini. Eggplant disambung dengan eggplant atau eggplant disambung dengan tomat. Itu bisa sebagai salah satu teknologi untuk mengendalikan penyakit buru akar pada tomat. Grafting in vegetable step by step-stepnya gimana langkah-langkahnya. Choose scion and rootstock, kita pilih skionnya, pilih batang atasnya. Bagaimana memilihnya ya? Kita pengen nanam apa? Pengen nanam tomat. Tomat apa? Tomat yang bagaimana yang diinginkan? Tomat yang ukurannya itu besar karena ini untuk beef stick ya, untuk dikonsumsi langsung dipanggang atau untuk salad dan sebagainya. Dipilih dulu itu. Dan kebanyakan varietas yang komersial tadi ya yang saya sampaikan mempunyai sifat-sifat agronomi yang bagus itu biasanya itu tadi ya, rentan dan mudah diinfeksi oleh penyakit dan sebagainya. Itu tentukan dulu. Setelah itu kemudian dipilih rootstocknya. Untuk memilih rootstocknya bagaimana? Ini tadi ya ada tabel di sini ya. Kalau untuk tomat atau eggplant seperti apa? Kalau untuk yang kukurbitacea, coba nanti ada enggak ya? Kalau enggak silakan cari di referensi. Construct healing chamber. Jadi kita bikin healing chambernya dulu. Healing chambernya itu seperti apa? Healing chamber itu tadi ya. Healing chamber itu karena ada dua bidang dari masing-masing tanaman itu dipotong, berarti itu kan itu harus kemudian segera disatukan dengan batang atas. Ini butuh ruang yang sangat gelap. Kenapa gelap? Gelap itu kaitannya dengan fotosintesis. Fotosintesis itu kan berarti nanti akan ada aliran air dan nutrien ke atas. Kalau ini belum nyambung sempurna kan nggak akan bisa itu. Jika harus gelap. Yang kedua, kelembabannya tinggi. Kelembabannya tinggi supaya bidang yang tersambung ini cepat sekali menyambung ya. Sebab kalau kelembabannya rendah kering maka dia akan tersedot keluar itu anunya, cairannya itu sehingga nggak akan menyambung. Prinsipnya dua itu saja, kelembabannya tinggi dan gelap. Itu tidak ada baku ya, tidak ada yang kayak apa sih yang ya penuhi aja syarat itu dua itu ya, kelembaban tinggi, tidak ada sinar masuk. Sowing the seed, kemudian ini di semen benihnya. Nah karena ada dua tanaman, scion dan rootstock, ada batang atas dan batang bawah, maka sowingnya ini juga harus ada kalendernya ya, harus time frame-nya. Seperti apa itu? Nanti kita lihat. Sebab kan dua hal yang berbeda ya. Apalagi kalau scion dan rootstock itu beda spesies, maka perkecamaannya akan berbeda umurnya itu ya. Yang satu sudah berkecamah, yang satu belum. Ini kan repot. Sebab itu nanti harus sama. Apalagi kalau disambung itu harus sama, diameter batangnya harus sama, besarnya harus sama, sehingga time frame dari sowing the seed ini harus betul-betul diperhatikan. Kalaupun sama, skionnya itu batang atasnya tomat, batang bawahnya juga tomat, tapi varietasnya beda. Kalau varietas beda itu germination rate-nya beda, kemudian waktu kecambahnya juga beda, sehingga sowing the seed menjadi kritikal. Kapan harus menyemai skion, kapan harus menyemai rootstock. Choose best time to graft.
pilih waktu yang terbaik untuk menyambung. Kalau untuk menyambung itu jangan pada waktu pagi-pagi benar, pagi-pagi